Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Iki review apa ya? Mau jual Panther high grade. Panther high grade tahun 95. Ini saya banyak pertanyaan dari teman-teman. Mas Ongki, saya pengen mobil keluarga murah itu sekitar 50 juta, murah perawatan, murah bahan bakar, artinya BBM nya irit, bahan bakarnya irit, bahan bakarnya murah, dan juga perawatannya murah, mudah, gampang di semua pelosok penjuru negeri. Saya kira Panther ini masih belum punya lawan di angka segitu, 50 juta taruhlah. Dia yang paling efisien dari sisi bahan bakar, efisien dari sisi perawatan. Nah, tapi ada kurangnya. Apa kurangnya? Nah, nanti kita jelaskan. Ya, nah kok pengen apik murah wi enak konsekuensi nih. Nah, duit oke, gampang. Sing jadi pertanyaan kan penjawabannya kan punya daya beli yang cukup kurang secara keuangan. Perawatan juga biayanya juga minim. Nah, ini harus kita kasih jawaban, tapi juga harus bisa menerima keadaan. Itu ya teman-teman ya. Kita review bodinya. Panther ini tahun 95. Harganya 52 juta, bisa nego. Pajaknya 1 jutaan, platnya AG Kediri. Kondisi bodi teman-teman tidak boleh berharap yang berlebihan untuk Panther 95. Artinya cari yang kuwaleng itu sulit, cari yang bagus seger itu juga relatif sulit. Kenapa? Karena mobil ini sangat irit. Jadi dia tahun 95 sampai sekarang itu orang memakainya secara terus menerus. Digegladrean motornya. Jadi jangkauan jam terbangnya sangat tinggi. Mobil seperti ini rata-rata kilometernya 500.000 atau 1 juta, bahkan lebih dari 1 juta kilometer. Nah, tapi mesinnya aman. Ya, tidak sama ya, mesinnya Panther 23, 25 itu jalan 1 juta kilometer, tidak sama kalau kalian bandingkan dengan mesinnya taruhlah Brio. Itu mesinnya mobil begituan 300.000 kilo wis lempok. Mobil ini 1 juta kilometer gasen terus gak apa-apa, los. Nah, itu dia punya sisi durability, kebandelan yang luar biasa. Gitu ya. Kita review bodi. Ini bodi masih mau deng-deng begini. Ini bodi yang sudah lebih dari cukup dan kondisi di atas rata-rata. Gitu ya. Kalau teman-teman cari sedan, misalnya Hyundai Accent 2012 itu dapat harganya juga sekitar 50 juta. Itu bodinya sangat jauh lebih bagus Hyundai itu. Nah, itu kalau teman-teman cari bodinya yang bagus. Tapi teman-teman kalau cari Panther dapat kondisi bodi yang begini itu sudah lebih dari cukup. Nah, mau cari yang lebih bagus dari ini tapi di harganya sekitar 50 atau kurang, sandal iki so tipis gak oleh sampean. Ya, sandal tipis gak oleh. Makanya gak oleh rewel tuku motor ngene. Kan tujuanmu kan irit, efisien dan bla bla bla. Ini ada jelek dikit. Nggak kelihatan, tapi ini kalau di zoom begini kelihatan. Ini jaraknya cuma 1 jengkal ini kelihatan, tapi kalau jarak segini aja udah nggak kelihatan. Itu ya. Oke ya, ban cakep semua, masihan lumayan lah. Oke, jangan tanya orisinal, pasti tidak ya. Ini bodi samping masih kaleng, bodi sini masih tipis, bodi sini masih tipis. Ini ada isi. Kita lihat talang air. Ini masih cakep banget, talang airnya tidak ada dempul ya. Talang air atas umumnya sudah banyak dempulnya. Kaca depan oke, jarang banget Panther yang bocor. Atap lumayan masih oke. Oke ya, ini tempat ngisi bahan bakarnya. Pakai solar bio, jangan dikasih dek umum nanti ya. Dikasih bio aja sudah enak. Nggak mau dikasih. Ini kalau orang makan gitu dikei telo wis ora perlu dikei iwak Kentucky. Pangani telo wis ruso ya. Talang cakep ya. Ini sudah lebih dari cukup.
belakang kaleng. Pintu belakang kaleng ya. Nah, pintu belakang kaleng juga lumayan mulus. Iki biasanya kruopos kabeh ngisor ini masih lumayan. Knalpotnya ditambahi suara serigala. Ini cuma pucuk aja. Kalau nggak suka ini dilepas, dibuang, normal lagi. Kalau ini suaranya digas bisa wuk wuk gitu. Nah, jadi teman-teman kalau ada suara knalpotnya wuk wuk itu cuma ambil mufer pucuk ini. Ini beli cuma 100 ribuan. Oke ya, jok masih original begini. Ini sudah lebih dari cukup. AC-nya ada di belakang. Untuk yang high grade dia double blower ya. Jadi ada tipe PPL sama high grade sama karoseri lokal-lokal yang lain. Kalau high grade dia AC-nya double blower ada di belakang. Nah, AC double blower belakang ini ada belakang dan hadap ke tengah. Jadi blowernya ada di belakang sama di tengah. It's okay, AC desain seperti itu. Menurut saya lebih oke daripada AC di tengah. Itu bisa adil depan belakang. Dan AC-nya Panther cukup bisa diadakan. Jadi teman-teman kalau cari mobil yang AC-nya enak, ini jawabannya untuk 50 jutaan atau di bawah 50 jutaan. Ini jawabannya. Pokoknya mobil diesel. Kalau mobil diesel itu AC-nya pasti enak rata-rata karena kompresornya besar, torsinya mobilnya besar. Itu ya. Oke. Pintu bawah, oke, aman, nggak ada kropos. Nah ini door trim masih cakep. Biasanya wis mumplah-mumplah ini wis udah ambrol. Ini cakep. Jok tengah loh, cakep. Oh, joknya kapten situ zaman biyen loh. Ini AC-nya begini. Cuma Panther AC-nya yang belakang biasanya blowernya kayak iso wush nih. Jadi pokoknya lirih-lirih masih ada keluar anginnya gitu. Tapi kan tetap dingin. Nah, gitu ya. Ini jok belakang masih cakep ini. Teman-teman cari jok belakang yang lebih cakep dari ini agak sulit di pasaran. Mau saya bilang tadi, ngentekno sole sandal ya. Nah, mau cari internal lebih bagus dari ini sulit. Ya begini sudah lebih dari cukup karena kita tujuannya efisiensi. Oke ya, door trim apa bawah. Oke, jok depan rata-rata pasti agak gembes begini karena dia sudah dinaiki ratusan ribu atau jutaan kilometer. Tapi nanti kita lihat mobil ini KM-nya berapa. Tapi jangan dipakai acuan karena itu sudah saya nggak jamin. Dashboard untuk yang Panther tipe high grade tahun segini dia dashboardnya warnanya hitam ya, dashboard hitam asli high grade. Kemudian ini kontrol-kontrolnya dan ini ada jamnya, ini masih aktif. AC-nya di sini standar pakai banget. Ini konsol box tengahnya loh, cukup mewah di zaman itu dan zaman sekarang pun masih oke. Kita lihat bodinya sini masih kaleng untuk lambung. Nah, kalau lambung sini masih kaleng banget ini. Yang kanan tadi ada isinya dikit. Sekarang kita lihat atas. Nah, talangan masih sangat bagus, tidak ada kropos. Biasanya rata-rata sudah pada isi, jadi talangannya tidak bisa presisi gini, sudah ada dempul. Ini masih cakep. Atap oke lah, gitu ya. Fender kiri ini masih kaleng. Oke, ban. Nah, teman-teman, inilah Panther 23. Jadi mesinnya 23 tapi tipenya high grade ya. High grade, ingat ada AC di tengah, power window di semua pintu. Kemudian speedometernya coba kita nolkan dulu. Speedometernya ini kontrol solar sama kontrol suhu itu modelnya ke bawah ke atas begini ya. Nah, ini kilometernya 432.000. Cukup low. Kilometer 432.000 itu kalau kelasnya Panther diesel low. Itu ya, power window belakang kanan power window bisa. Nah, ini knalpotnya. Belakang kiri. Oh, naiknya agak macet. Nanti dicoba ya. Nah, bisa, harus pakai perasaan. Ini nggak boleh ditekan penuh-penuh, gini aja bisa ya. Oke ya, power window belakang kiri bisa. Good. Ini wis sampai ini ya. Nah, depan kiri. Oh, nggak boleh ditekan keras-keras, gini aja sudah naik. Oke. Kita lihat kap mesin nih. Bapak, intake mesin. Nah, sebelum lihat mesin ini dilihat. Sangat cakep.
Panther 95 dengan mobil yang sudah dipakai menjelajah kemana-mana, tidak nabrak, tidak ada bekas nyondolnya, ini sudah lebih dari cukup. Ini masih presisi, presisi ya, nggak ada nyondolnya, nggak ada nabrak. Di sini ada kode karoseri. Di sini tulisannya HG 1788 ya, ini HG. Di sini kalau original hybrid di sini ada ketokan karoserinya. Temperatur Panther yang seri 23 ini dia selalu di bawah, jadi jangan sampai separuh ke atas. Kalau yang Panther turbo itu separuh normalnya. Jadi Panther teman-teman kalau yang di rumah punya yang touring turbo itu separuh temperaturnya. Kalau mobil ini dia seperempat atau bahkan di bawah seperempat temperaturnya. Mesin 23 dicek begini. Nah, ini ngecek saluran nozzle, saluran aliran bahan bakar ya, diceki begini. Getarannya harus sama. Kalau sama berarti teman-teman nggak perlu nyetel nozzle. Kalau mau nyetelkan nozzle juga nggak mahal, itu sekitar 160.000. Kalau harus ganti nozzle ya paling 300 ribuan atau 500 ribu. Kita harus mau membuka tutup puli. Gini. Ini tangan saya bersih, mobil sudah panas, tidak ada ngukus. Kalau untuk yang turbo sedikit pun masih ada ngukus kalau yang turbo, karena kompresinya lebih rendah ya kalau turbo itu. Ini nggak ada asap, nggak ada jibrat uli. Kalau di sini tangan saya penuh uli, berarti teman-teman harus ganti liner atau membalik liner. Atau turun mesin. Nah, berapa Mas untuk turun mesin? Kalau cuma bobol paling 4,5 5 juta cukup. Jadi nggak ganti buring atau liner ya, dibalik biasanya teman-teman itu. Kalau bobol ganti total interior mesinnya semua itu sekitar habis 10 jutaan, bisa lebih tergantung yang ngerjakan. Tapi teman-teman kalau dapat mesin yang seperti ini teman-teman pakai itu bisa paling enggak 300.000 km baru turun mesin kalau perawatan ulinya benar. Dan selalu mesinnya bisa diperbaiki, tidak sama dengan mobil sekarang mesin buang. Kalau ini mesinnya selalu bisa diperbaiki. Itulah Panther rajanya diesel, itu dia durability yang diunggulkan. Kalau larinya gimana? Larinya kalau standar ya nggak ada, larinya pelan-pelan mobil ini. Tapi continue dan tanjakan setinggi apapun dia nanjak karena transmisi gigi 1 dan gardanya cukup low. Nah, kalau gigi 2, 3, 4, 3-nya bisa high, 4-nya terlalu high, 5-nya malah terlalu high juga. Nah, gigi 1, 2, 3-nya enak mobil beginian. Nah, jadi dipakai di pedesaan it's okay ya. Dipakai di kota juga oke, tapi kalau di tol kalah sama, mohon maaf, mobil LCGC semacam Ayla itu. Kalau diajak balapan Panther sama Ayla kalah, banteran Ayla. Tapi kalau dipakai tanjakan gunung, durability ini juara. Itu ya. Jadi mobil itu ada plus minus masing-masing. Mudah-mudahan teman-teman tahu. Jadi mesin sudah kita cek. Sekarang kita matikan supaya nggak berisik karena mesinnya kan suaranya gitu. Nah, knalpot kalau digas belakangnya harus hitam, jangan putih. Nah, ini kita lihat belakang nggak ada Kalau asapnya sudah mulai banyak, berarti teman-teman harus kalibrasi bospom. Nah, bospom itu di sini. Teman-teman, servis bospom ini sebaiknya dilakukan 3 sampai 5 tahun sekali. Sekali servis bospom itu sekitar 800.000 sama kalibrasi nozzle. Yang rawatnya cuma ini namanya filter, mungkin harganya kurang lebih 50 ribuan. Kalau ganti sendiri ya 50 ribuan cukup. Kalau nyuruh orang mungkin 100.000 ya. Filter ini diganti lah, kalau mobil setiap hari dipakai 3 bulan sekali, kalau jarang-jarang dipakai 5 bulan sekali. Kemudian lain spare part mudah, melimpah, juga nggak mahal. Kalau untuk spare part bagian luar, kalau mobil diesel spare part di dalam sininya tetap mahal semuanya. Nah, tapi termasuk murah lah, Panther 300, kuda itu kan sama. Kemudian kijang kapsul itu kalau turun mesin ya antara 10 jutaan. Tapi kan itu makanya lama. Beda kalau mesin-mesin katakan mobil sekarang common rail. Nah, teman-teman nurunkan mesinnya Pajero gitu ya 40 juta lebih sekali turun. Nah, gitu ya overhaulnya. Gitu. Untuk yang lain, overhaul yang lain juga tidak sulit. Bak transmisi, kampas itu juga awet. Saya bukan saya, Pak D saya itu punya Panther 23 begini pakai
pakai itu kampas kopling itu 5 tahun lebih baru ganti. Kampas kopling set sama drag lakernya juga nggak mahal, cuma berapa ya, sekitar sejutaan lah komplit kampas kopling, matahari, drag laker. Itu pakai 5-6 tahun baru ganti. Padahal setiap hari sama Pak D itu dipakai keliling terus. Saya punya Pak D itu punya mobil beginian. Mesin 23, bahan bakar 1 liternya kurang lebih sekitar 13. Dan nggak usah dikasih dek, jadi dikasih bio. Itu sudah enak. Nah, pajaknya 1 jutaan. Sekarang bio harus pakai barcode. Nah, 1 juta lebih kalau pajaknya. Ya lebihnya dikit lah. Kompresor AC-nya besar, ini double blower bisa SOK. Kalau yang tipe di bawah ini, jadi banyak. Ini adalah tipe tertinggi di Panther tahun 95. Untuk kaki teman-teman, depan ini empuknya pakai banget, tapi punya kekurangan. Punya kekurangannya di mana? Punya kekurangannya dia limbung. Jadi kalau di tol nggak cocok. Mobil ini kalau jalan di atas 100 km per jam nggak cocok. Dia limbung, tapi kalau di jalan begituan, tanah-tanah, di jalan berbatu, di jalan kayak gini, di kampung-kampung, jalan 40-60 km per jam, mobilnya nyaman banget. Saya bilangnya kempuan, terlalu empuk. Jadi mobil kalau terlalu empuk itu dipakai kecepatan rendah enak, dipakai kecepatan tinggi dia limbung. Dipakai di tikungan gini ngepok juga kurang enak. Tapi mobil ini kan nggak bisa banter, nggak bisa fast speed ya, santai-santai aja sudah cukup. Gitu ya. Nah, terus kaki-kaki juga biasanya yang bunyi hanya di bagian depan, paling di terot atau di rack end kayak gitu aja. Itu nggak mahal, juga cukup terjangkau. Laker roda yang sering jajan, tapi yang biasanya yang untuk yang seri-seri ban besar. Kalau seri-seri ban kecil seperti ini ndak sesering itu jajannya. Lakernya kecil gitu segini, sak lak racking pen cilik. Gitu. Apalagi ya teman-teman ya. Jadi intinya di situ. Ini sudah mau menjelang maghrib, nggak nutut kalau saya harus video test drive, tapi insya Allah hasil test drive-nya sama seperti yang saya katakan tadi. Mobil ini nyaman untuk di jalan kampung, jalan-jalan pelan 40-60 km per jam. Kalau di atas 100 kurang nyaman, dan juga mobil ini nggak enak kalau dipakai di atas 100. Mesin ini bukan nggak kuat, transmisinya yang atas itu gigi 5-nya itu kayak hilang gembos gitu loh. Nah itu kalau mau dioprek-oprek bisa, banyak ahlinya mobil begini. Teman-teman bisa gabung di komunitasnya kalau sudah beli mobil beginian. Ada Panther Mania, Panther Owner, apa ya saya nggak hafal. Di Jawa Timur sini banyak lah, Despacito atau mana. Silahkan angkat tangan yang komunitas-komunitasnya. Saya nggak begitu hafal, nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Banyak di Facebook itu komunitasnya. Jadi jangan khawatir, beli Panther tahun 95, teman-teman mau pakai mobil beginian dicekkan, mau dipakai dari Malang rekreasi ke Medan, mau touring ke Makassar kemana, tidak usah khawatir. Ini mobil tahun 95 tapi masih bisa dipakai antar pulau, gas saya ya. Nah, untuk prepare-nya nanti tanya teman-teman di komunitas. Nah, gitu. Yang sering touring sekarang itu ya. Itu terima kasih mudah-mudahan video bermanfaat. Ini sudah menjelang maghrib, saya harus pulang. Itu tadi nyiapkan ini untuk itu. Terima kasih. Jangan lupa sholat, jangan lupa rukun sama keluarga, hormati orang tuamu, doakan orang tuamu. Nek wis meninggal doakno. Sik urip yo dongakno, aja wani. Ora nek wong sukses iku wani wong tuwa. Aku nek ana wong sugih wani wong tuwa, ora ngandel uripe penak. Yo gedang goreng kuwi lho, nek uripe penak nek wani wong tuwa iku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib. Oh, hoteng. Coba dipakai off-road. Bisa nggak? Dia munggah kan? Bisa ya? Bisa ya dipakai off-road. Kayak munggah gini. Wompuk. Wis kate maghrib. Kita mau main lagi.